Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Desa Giriwangi, Teror Sang Pocong. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aldi 22 tahun, dengan wajah yang masih dipenuhi sisa-sisa kantung mata dari 4 bulan begadang di depan laptop, akhirnya merebahkan punggung kesandaran jok bis ekonomi antar provinsi. Udara pendingin bis yang tidak sepenuhnya berfungsi, berpadu dengan aroma bensin dan rokok, terasa seperti kebebasan mutlak dibandingkan pengapnya kamar kosan Jakarta. Ia baru saja menuntaskan skripsi analisis struktur beban statis pada jembatan tipe box girder. Sebuah pencapaian yang seharusnya dirayakan dengan pesta, namun yang ia dambakan hanyalah keheningan. Kota Jakarta dengan segala hiruk-pikuknya kini terasa seperti sarang lebah yang pecah. Bunyi klakson yang saling bersautan, teriakan pedagang asongan, dan deadline yang tidak pernah putus telah merenggut hampir seluruh energinya. Pelarian yang ia butuhkan bukan pantai yang ramai turis, melainkan desa Giriwangi, sebuah permata tersembunyi di lereng Gunung Sembara yang seolah membeku dalam waktu. Desa itu adalah kampung halaman Nenek Mina, satu-satunya tempat di mana ia benar-benar merasa jauh dari peradaban yang serba cepat. Saat bis mulai menanjak melewati perkebunan teh, udara dingin pegunungan menyelinap masuk melalui jendela yang sedikit terbuka. Aroma aspal panas berganti dengan wangi tanah basah dan dedaunan pinus yang eksotis. Aldi mengeluarkan ponselnya yang sudah ia matikan sejak 3 jam lalu dan membiarkannya tetap mati. Tidak ada notifikasi, tidak ada email, tidak ada panggilan dosen pembimbing. Hanya ada pemandangan hijau tidak terbatas dan janji secangkir kopi robusta panas buatan tangan nenek. Ia membayangkan duduk di balai bambu di teras, mendengarkan dongeng-dongeng lama Nenek Mina tentang hutan dan siluman, tanpa perlu memikirkan kurva tegangan regangan. Perjalanan memakan waktu lebih dari 12 jam. Ketika bis berhenti di terminal kecil kabupaten, senja telah memeluk langit dengan warna jingga dan ungu yang melankolis. Aldi melanjutkan perjalanan dengan angkutan desa terakhir, sebuah mobil pick-up tua yang baknya sudah dimodifikasi dengan atap kanvas. Di sepanjang jalan desa yang berkelok, hatinya berdebar dengan kegembiraan yang tidak terlukiskan. Namun ketika ia akhirnya menapakkan kaki di gapura bambu Giriwangi, kegembiraan itu langsung menciut, digantikan oleh firasat dingin. Biasanya suasana pukul 5:30 sore di Giriwangi adalah puncak keramaian. Anak-anak kecil masih bermain kelereng atau sepak bola di lapangan tanah berdebu, sementara ibu-ibu sibuk bergosip di depan warung Butejo, dan suara radio dangdut sayup-sayup terdengar dari pos ronda. Sore ini, Giriwangi sunyi. Jalan setapak utama yang dibeton kini kosong melompong. Pintu-pintu rumah panggung berpagar bambu tertutup rapat, bukan hanya diselipkan kuncinya, tetapi seolah-olah ditahan dari dalam. Tidak ada tawa anak-anak, tidak ada suara obrolan santai bapak-bapak yang baru pulang dari sawah. Bahkan ayam-ayam kampung pun tampaknya enggan keluar dari bawah kolong rumah. Aldi menyeret tas ranselnya ke arah rumah Nenek Mina. Rumah itu juga tertutup. Ia mengetuk pintu kayu yang dicat hijau lumut itu perlahan. "Assalamualaikum, Nek. Aldi datang." Beberapa detik kemudian pintu terbuka sedikit. Wajah Nenek Mina yang keriput muncul dengan senyum hangat khasnya, namun matanya yang biasanya memancarkan keceriaan kini terlihat lelah dan sedikit takut. "Astaga cucuku, alhamdulillah kamu sampai. Cepat masuk, jangan lama-lama di luar." "Ada apa, Nek? Kok sepi sekali? Seperti desa ini ditinggalkan?"
Tanya Aldi sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling halaman yang gelap. Nenek Mina hanya menggelengkan kepala, menarik Aldi masuk, dan segera mengunci pintu ganda itu dengan grendel besi berat. Tepat saat itu kumandang azan maghrib mulai terdengar dari musola Al-Ikhlas. Tetapi suaranya begitu lemah, seolah sang muadzin pun melantunkannya dengan penuh keraguan. Keheningan yang menelan suara azan itu adalah kejanggalan yang tidak bisa diabaikan. Sebuah sinyal kuat bagi Aldi bahwa kedamaian yang ia cari di Giriwangi telah lama menghilang, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Kehangatan dapur kayu Nenek Mina adalah satu-satunya benteng yang tersisa melawan udara dingin dan keheningan mencekam desa Giriwangi. Nasi lewat panas mengepul di atas meja, ditemani sambal terasi yang pedasnya menggigit dan ikan asin yang digoreng kering. Biasanya suasana makan malam di sini dipenuhi tawa dan ceria. Namun malam ini suara gesekan sendok pun terasa seperti dentingan lonceng bahaya. Aldi mencoba memecah kebisuan. Nek, sungguh aneh. Waktu saya masih SMP dulu, warung Butejo itu kan pusatnya informasi. Bapak-bapak main kartu, anak muda pacaran, jualan kopi sampai larut. Ini jam 8 malam sudah gelap total, bahkan lampunya mati semua. Nenek Mina yang sedang asik memecahkan telur asin tiba-tiba menghentikan tangannya. Retakan pada cangkang telur itu terdengar nyaring. Wajah keriputnya yang biasanya lembut kini terlihat tegang. Matanya menyapu sekeliling dapur, seolah memastikan bahwa tidak ada mata atau telinga yang menguping. Jendela dapur yang terbuat dari kayu tebal dan berlapis kawat nyamuk tampak dipegangnya sekilas. Sudah seminggu ini, Di. Suaranya pelan dan serak, bahkan lebih pelan dari gemersik api di tungku. Desa kita tidak tenang. Seolah ada hawa berat yang menyelimuti dari gunung Sambara sana. Tidak tenang kenapa, Nek? Masalah panen atau politik desa? Tanya Aldi mencoba merasionalisasi. Sebagai mahasiswa teknik, ia terbiasa mencari akar masalah yang logis, bukan tahayul. Nenek Mina menghela nafas panjang dan berat. Ia mendekat menyendokkan nasi liwet ke piring Aldi. Namun fokusnya bukan pada makanan. Ini soal Sari, Di. Sari anaknya Pak Haryo yang baru lulus SMA itu. Anak yang santun, selalu pakai kerudung kalau kemana-mana. Aldi ingat Sari, wajahnya yang cerah, selalu menyapa dengan sopan. Ada apa dengan Sari? Dia kan sudah kuliah di kota. Belum sempat. Seminggu yang lalu dia hilang. Hilang dalam perjalanan pulang mengaji dari musola. Padahal jaraknya hanya selemparan batu dari rumahnya. Nenek Mina berhenti sejenak, menelan ludah dengan susah payah. Semua warga mencari, ke hutan, ke sungai, kebun singkong. Tidak ada jejak, sepatu, kerudung. Semuanya hilang tanpa bekas. Polisi sudah datang, tapi mereka bilang Sari mungkin melarikan diri atau diculik. Tapi warga sini yakin, Di, Sari tidak mungkin lari. Dia anak baik. Lanjut nenek, matanya berkaca-kaca. Pencarian resmi dihentikan hari kelima. Dan tepat pada malam ke-6, teror itu dimulai. Nenek Mina mendekatkan mulutnya ke telinga Aldi. Bisikannya kini penuh ketakutan yang mendalam. Mereka bilang, arwah Sari gentayangan. Dia muncul dalam wujud pocong, kain kafannya kotor, dan dia tidak melompat, Di. Dia menyeret dirinya di jalan setapak. Kadang-kadang terdengar seperti benturan keras di batu. Nenek Mina menggenggam tangan Aldi. Genggamannya dingin dan gemetar. Dia hanya muncul setelah tengah malam. Paling serem bukan dentumannya, tapi suaranya. Isakan seorang gadis yang pilu sekali, seolah dia merintih kesakitan, memanggil-manggil ibunya. Tadi malam rumah Pak RT didatangi. Kata Pak RT, suara isakan itu persis di balik jendela kamarnya. Dia tidak berani membuka. Semua warga sekarang mengunci diri sebelum isya. Mereka takut pocong itu datang, dan lebih takut lagi kalau dia memanggil nama kita. Aldi merasa bulu kuduknya meremang. Ia adalah seorang engineer yang percaya pada fakta. Tetapi cerita yang diceritakan Nenek Mina dengan ketakutan yang begitu nyata, begitu mendalam, menggoyahkan logikanya. Suasana sunyi di luar rumah terasa seperti pernafasan raksasa yang menahan nafas, menunggu. Ia menatap Nenek Mina yang wajahnya kini terlihat lebih tua 10 tahun dari yang terakhir ia ingat. Nek, mungkin itu hanya orang iseng, atau mungkin ada binatang liar yang besar. Dentuman itu bisa jadi apa saja.
bela Aldi, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Nenek Mina menggeleng. Tatapannya tajam dan tidak terbantahkan. Kalau binatang, kenapa rumah yang didatangi selalu rumah yang pernah ikut mencari sari? Kalau orang iseng, kenapa bau busuk tanah dan kembang 7 rupa selalu menyertai jejaknya? Kamu tidur di kamar depan, Dik. Kamar yang jendelanya langsung menghadap jalan. Janji sama nenek, apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu cium, jangan pernah buka mata dan jangan pernah buka pintu. Biarkan saja, selamatkan dirimu. Setelah menyampaikan peringatan itu, Nenek Mina mengalihkan pembicaraan dengan tiba-tiba dan cepat mengambil piring dan bergegas mencuci. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Ayo, kopi robusta buatan nenek sudah siap. Besok pagi nenek ajak kamu ke sawah, hirup udara segar ya. Namun dibalik upaya Nenek Mina untuk kembali normal, Aldi tahu ketakutan itu nyata. Dan malam yang akan ia hadapi, malam kedua di Giliwangi, akan menjadi ujian apakah rasionalitasnya dapat bertahan melawan teror yang telah mencengkram seluruh desa. Aldi berbaring kaku di depan kayu kamarnya. Kamar depan ini adalah kamar terbaik di rumah Nenek Mina, dengan satu-satunya jendela kayu yang langsung menghadap ke jalan setapak utama desa. Malam itu bahkan nyamuk pun seolah enggan bersuara. Jam menunjukkan pukul 22.30 dan Aldi masih belum bisa memejamkan mata. Otaknya terus bekerja, mencari penjelasan ilmiah untuk tok-tok dan isakan pilu yang diceritakan nenek. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa keheningan ini hanyalah akibat dari kesadaran kolektif. Desa yang berduka atas hilangnya Sari, ditambah cerita hantu yang viral, tentu akan membuat orang memilih mengurung diri. Aldi memaksa diri untuk membaca buku tebalnya tentang mekanika fluida, mencoba kembali ke zona rasionalitas yang ia kenal. Namun udara dingin yang menusuk tulang itu bukanlah hal yang bisa diabaikan. Giliwangi memang dingin, tetapi malam ini dinginnya terasa berbeda, lembab, berat, dan seolah membawa aroma khas yang belum ia identifikasi. Ia menarik selimutnya hingga ke leher, namun hawa dingin itu terasa menembus serat kain dan kulitnya. Tepat pukul 01.00 dini hari, suara gonggongan anjing liar yang biasanya ribut di kejauhan tiba-tiba terhenti. Keheningan yang terjadi setelahnya begitu pekat, begitu absolut, hingga Aldi bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang mulai berpacu liar. Ia tahu momen yang dinanti-nantikan atau ditakut-takuti warga desa telah tiba. Kemudian suara itu datang. Tok, tok, tok. Aldi menjelos. Suara itu bukan dentuman keras seperti palu menghantam kayu, melainkan suara berat, tumpul, seperti kain tebal yang basah menghantam daun pintu. Bunyinya berjarak sekitar 2 detik sekali, teratur, dan yang paling mengerikan, sangat dekat. Itu berasal dari luar, dari area pintu pagar rumah Nenek Mina. Ia menahan nafas, matanya terbelalak menatap langit-langit. Jendela di sampingnya yang hanya ditutup dengan grendel sederhana terasa seperti garis pertahanan terakhir yang rapuh. Ia bisa mendengar Nenek Mina di kamar sebelah ikut terbangun. Sebuah batuk pelan dan suara gesekan dipan kayu terdengar, tanda Nenek Mina juga berjaga dalam ketakutan. Dentuman itu kini bergerak perlahan. Dari pintu pagar kemudian terdengar lebih dekat, seolah-olah sesuatu yang berat dan sulit bergerak sedang menyeret atau melompat mendekati teras rumah. Aldi membayangkan pocong sari yang diceritakan nenek. Kain kafan yang kotor bergerak dengan susah payah. Pikirannya berteriak, "Lihat, cek, buktikan bahwa itu hanya ilusi." Namun tubuhnya membeku. Rasa takut primitif mengalahkan logika ilmiahnya. Ia teringat janji nenek, "Jangan pernah buka mata, jangan pernah buka pintu." Dentuman itu berhenti tepat di depan jendela kamarnya. Keheningan total kembali merayap, hanya menyisakan deru nafas Aldi yang tercekik. Ia menunggu, jantungnya berdebar hingga terasa sakit di dada, lalu digantikan oleh suara yang jauh lebih mengerikan. Isakan. Bukan isakan dramatis seperti di film horor, melainkan isakan yang tipis, parau, dan sangat pilu, seperti tangisan yang ditahan-tahan atau suara seorang gadis yang pita suaranya telah rusak. Suara itu bergetar, terdengar sangat dekat di balik jendela. "Mama, dingin ma." Suara itu menembus dinding dan telinga Aldi.
Rasa dingin yang ia rasakan sebelumnya kini terasa seperti es yang membekukan aliran darahnya. Bau aneh yang ia cium dari awal kedatangannya kini menguat. Campuran bau tanah basah seperti galian kubur yang baru diangkat, berpadu dengan aroma wangi kembang 7 rupa yang terlalu menyengat, layaknya diletakkan di samping mayat. Aldi merasakan bulu kuduknya berdiri tegak. Isakan itu adalah suara paling menyedihkan yang pernah ia dengar, penuh dengan rasa sakit dan putus asa. Tiba-tiba, isakan itu berhenti. Keheningan yang mencekik itu kembali, namun kali ini diselingi suara gesekan yang menyeramkan. Suara itu seperti kain kasar atau mungkin tali yang bergesekan dengan permukaan kayu jendela, seolah makhluk di luar itu sedang mencoba mengintip atau mencari celah untuk masuk. Aldi menutup matanya rapat-rapat, membenamkan wajahnya ke bantal dan berdoa. Ia bukan orang yang religius, tetapi malam ini ia hanya bisa memohon perlindungan. Ia ingin berteriak memanggil nenek, tetapi tenggorokannya tercekat. Gesekan itu berlangsung sekitar 1 menit, lalu tiba-tiba terhenti. Terdengar lagi suara tumpul yang menjauh, perlahan-lahan kembali ke arah jalan setapak. Tak, tak, tak. Semakin jauh semakin samar, hingga akhirnya menghilang di telan malam. Aldi tetap mematung mendengarkan, hanya setelah ia yakin suara itu benar-benar hilang dan ia mendengar nenek Mina memanjatkan doa dengan suara bergetar di dalam kamar sebelah. Barulah ia berani menarik nafas panjang. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tahu satu hal, ini bukan tipuan dan ini bukan binatang. Ini adalah teror yang nyata dan arwah Sari benar-benar ada di luar sana, mencari sesuatu, mencari keadilan. Fajar menyingsing di Giriwangi, namun bukannya membawa kehangatan. Cahayanya justru menyingkap kelelahan dan ketakutan kolektif. Aldi yang hanya sempat tertidur lelap setelah azan subuh, segera bergegas ke musola Al-Ikhlas. Biasanya musola dipenuhi oleh sekitar 2 saf jamaah, tetapi pagi ini musola itu penuh sesak. Warga desa berkumpul bukan untuk beribadah tambahan, melainkan untuk berbagi teror yang mereka alami semalam. Wajah-wajah mereka adalah cerminan ketakutan yang dialami Aldi. Kantung mata menghitam, pandangan kosong, dan raut wajah tegang. Di sana ada Pak RT yang rumahnya menjadi target utama. Bu Lurah yang kini tampak linglung, dan puluhan bapak-bapak petani yang biasanya perkasa kini terlihat tidak berdaya. Saya dengar di teras saya, persis di pintu, bisik Pak RT dengan suara tercekat. Suaranya nyaris hilang. Bukan ketukan biasa, tapi dentuman yang membuat lantai rumah bergetar. Dan isakan itu, ya Allah, isakan itu bukan suara manusia, terlalu pilu, terlalu menyayat. Seperti ada beban berat di suaranya. Seorang ibu muda bernama Bu Siti ikut menyaut. Air matanya menetes. Di rumah saya bukan isakan, tapi dia memanggil nama anak saya yang masih balita. Nabila, Nabila ayo main, dingin di sini. Saya langsung peluk anak saya kuat-kuat. Kami berdua sembunyi di bawah kolong dipan sampai pagi. Aldi mendengarkan dengan seksama. Ia tidak lagi skeptis. Ia telah mengalami sendiri kengerian itu, namun instingnya sebagai mahasiswa teknik terus mencari petunjuk fisik, mencari anomali. Maaf Pak RT, kata Aldi memberanikan diri. Apakah dentuman itu meninggalkan bekas fisik di luar rumah? Mungkin ada jejak lumpur atau bekas seretan kain. Warga desa terdiam sejenak. Mereka terlalu sibuk dengan ketakutan spiritual sehingga lupa mencari bukti fisik. Tiba-tiba seorang bapak tua yang dipanggil Mbah Rono, yang dikenal sebagai penjaga makam, menunjuk ke arah tanah berdebu di depan musola. Musola itu terletak di pinggir jalan setapak desa, posisi yang strategis untuk menjadi titik pemberhentian hantu yang bergerak di sepanjang jalur utama. Lihat, seru Mbah Rono, suaranya bergetar tetapi tegas. Jejaknya ada di sana. Tadi saat saya akan mengambil air wudhu, saya melihatnya. Semua warga termasuk Aldi berhamburan keluar musola. Di tanah berdebu yang sedikit lembab di bawah pohon kamboja, terlihat jelas beberapa jejak yang sangat aneh. Itu bukan jejak kaki manusia biasa. Jejak itu berupa galian dangkal, berbentuk lonjong dan agak lebar, seperti bekas benda yang melompat dengan bobot luar biasa atau diseret dengan paksa. Jejak-jejak itu teratur, berjarak sekitar 1 meter dan menunjukkan pergerakan dari arah pintu masuk desa menuju area kebun di belakang musola.
Itu pasti dari ikatan pocongnya, bisik salah seorang pemuda. Dia menyeret dirinya atau melompat dengan ikatan yang sangat kencang di kaki. Itu bukan jejak kaki. Yang lebih mengerikan, saat mereka mengikuti serangkaian jejak itu, Bu Siti, ibu muda yang tadi sempat berbicara, tiba-tiba menutup hidungnya dan mundur beberapa langkah. Astaga, bau ini, bau busuk, tanah basah campur kembang 7 rupa, sambung Aldi menyelesaikan kalimat itu dengan suara rendah. Ia ingat bau yang ia cium dari balik jendela kamarnya semalam. Bau itu kini tercium jelas di area jejak aneh itu. Bau ini yang selalu menyertai penampakan itu, ujar Mbak Rono dengan mata nanar. Bau dari alam lain, bau yang melekat di kain kafan itu. Disinilah Aldi sang mahasiswa rasional menemukan dua hal yang saling bertentangan, tahayul dan bukti fisik. Pocong Sari adalah kisah seram, tetapi jejak galian dangkal itu adalah fakta fisik yang menunjukkan pergerakan benda berat. Aroma kembang 7 rupa adalah pertanda mistis, tetapi bau tanah busuk adalah petunjuk adanya penggalian atau tanah yang baru diangkat. Aldi menatap jejak itu lekat-lekat. Jejak itu berakhir di balik rimbunya pohon pisang yang menandai batas akhir perkampungan, sebelum berganti menjadi kebun singkong milik Pak Somad. Aldi menyadari bahwa jika jejak itu adalah bukti fisik, maka pocong Sari bukan hanya hantu yang menakut-nakuti. Pocong itu adalah sebuah petunjuk yang ditinggalkan oleh Sari untuk menunjukkan lokasi sesuatu yang disembunyikan. Keputusan Aldi bulat. Ia tidak bisa hanya menjadi penonton. Ilmu tekniknya mengajarkannya untuk menemukan akar masalah, dan akar masalah di Giriwangi bukan hantu, melainkan kejahatan yang tersembunyi. Pagi itu meskipun matahari sudah meninggi, energi kesedihan dan keputusasaan terasa begitu kental di rumah keluarga Sari. Rumah kayu sederhana itu terletak di ujung desa, dekat dengan perbatasan hutan. Dan kini terasa seperti peti mati yang terbuka. Aldi berjalan ke sana ditemani Nenek Mina yang membawa sebungkus nasi kuning sebagai penghiburan. Ketika mereka tiba, suasana di rumah itu begitu mencekik. Bapak Sari yang dulunya terkenal dengan tawa riangnya saat di sawah, kini duduk di balai-balai dengan pandangan kosong. Baunya merosot kelelahan, sementara Ibu Sari, seorang wanita yang biasanya gesit dan ramah, kini hanya bisa terisak sesegukan di sudut ruang tamu, ditemani beberapa tetangga yang mencoba menenangkannya dengan bisik-bisik doa. Aldi duduk di samping Nenek Mina. Ia menatap Ibu Sari, matanya merah dan bengkak. Wajahnya menyiratkan penderitaan yang tidak terperi, penderitaan seorang ibu yang kehilangan anak, ditambah teror yang tidak membiarkannya berduka dengan tenang. Setelah keheningan yang panjang, Aldi memberanikan diri. Bu, Bibi datang semalam, katanya pelan, menggunakan panggilan akrab masa kecil untuk Sari. Saya di kamar depan, saya dengar ketukan dan isakan itu. Mendengar pengakuan Aldi, Ibu Sari mengangkat wajahnya. Air mata kembali mengalir deras membasahi pipinya yang kurus. Ia merangkak mendekat, menggenggam tangan Aldi dengan kekuatan yang mengejutkan. Dia datang, Dia datang setiap malam. Tadi malam dia berhenti lama sekali di jendela belakang. Dia memanggil-manggil. Suaranya bukan suara Sari yang biasa, berat, parau, seperti pita suaranya dicabik-cabik. Dia bilang, Buka, dingin sekali di sini. Kenapa ibu tidak mau menemani Sari?" Ibu Sari menjerit tertahan lalu ambruk di pangkuan Nenek Mina. "Saya mau buka, Nek. Saya mau memeluknya. Saya mau bilang saya rindu, tapi Bapak menahan saya. Saya takut kalau itu bukan Sari. Atau kalau saya membuka pintu, saya justru akan ikut diseret ke alamnya." Bapak Sari yang dari tadi diam akhirnya angkat bicara. Suaranya bergetar menahan tangis. "Ibu ini sudah 3 malam tidak tidur, Di. Dia selalu meracau, ingin membuka pintu. Kami berdua hanya bisa berpelukan, mendengar isakan anak kami sendiri yang sudah menjadi hantu, tanpa bisa berbuat apa-apa. Ini hukuman apa, Di? Kenapa arwahnya tidak tenang?" Mendengar pengakuan ini, pikiran Aldi berputar cepat. Pocong itu mendatangi rumah orang tuanya. Itu bukan hantu acak. Itu adalah arwah yang punya tujuan dan ikatan emosional. Arwah Sari tidak hanya menakut-nakuti, tapi juga memohon. Aldi teringat jejak seretan dan bau busuk yang menguat di dekat kebun singkong. Ia melihat Ibu Sari yang terkoyak antara naluri keibuan dan rasa takutnya. Ia adalah orang luar, berpendidikan,
dan tidak pernah tenggelam dalam tahayul desa yang mencekik. Aldi sadar ia harus mengambil peran yang tidak bisa dilakukan oleh warga Giriwangi yang terlanjur dirantai oleh rasa takut. "Bu, Pak, dengarkan saya," kata Aldi. Suaranya kini tenang dan tegas, mencoba menenangkan pasangan suami istri yang dilanda musibah itu. "Saya tidak percaya Bibi datang hanya untuk menakuti. Kalau Bibi datang, itu artinya Bibi membutuhkan pertolongan. Bibi tidak tenang karena ada kebenaran yang Bibi ingin kami temukan. Jejak aneh di depan musola itu bukan kebetulan. Bau busuk dan kembang 7 rupa juga bukan isapan jempol. Saya yakin arwah Bibi tidak akan tenang selama kejahatan yang menimpanya belum terungkap. Pocong itu bukan hanya hantu, tapi petunjuk yang ditinggalkan oleh korban," lanjut Aldi. Pandangannya beralih ke Bapak Sari. Mata Bapak Sari yang kosong kini menangkap sinar harapan meskipun tipis. "Maksudmu, Dik?" "Maksud saya kita harus mencari bantuan yang bisa menjembatani dunia Bibi dan dunia kita, Pak. Bukan untuk mengusir, tapi untuk berkomunikasi. Kita harus tahu apa yang terjadi pada Bibi di malam dia hilang dan di mana jasad Bibi disembunyikan. Desa ini tidak bisa bergerak karena takut dengan kain kafan itu. Tapi saya tidak takut, Pak. Saya hanya ingin keadilan untuk Bibi Sari." Aldi berdiri, keputusannya sudah bulat. Ia tidak mencari penampakan, tapi kebenaran. Ia yakin jika teror itu dapat dihentikan dengan mengungkapkan kejahatan, maka ia harus melakukannya. Ia memutuskan bahwa langkah pertama yang logis di Giriwangi adalah mencari figur yang dihormati dan memiliki kekuatan spiritual sekaligus kewibawaan untuk meyakinkan warga desa agar bertindak. Kiai Hasan dari pondok pesantren di kabupaten sebelah adalah jawaban yang ia butuhkan. Aldi segera menghubungi ayahnya di Jakarta yang segera mengkonfirmasi bahwa Kiai Hasan dari pondok pesantren Nurul Iman adalah sosok yang tepat. 2 hari kemudian Kiai Hasan tiba di Giriwangi. Kedatangan beliau bagaikan siraman air sejuk di tengah api ketakutan. Beliau adalah seorang ulama karismatik dengan jenggot putih terawat dan sorot mata yang tajam namun menenangkan. Aura ketenangan yang memancar darinya seketika meredakan kecemasan kolektif warga desa. Kiai Hasan tidak banyak bertanya tentang pocong atau hal gaib. Beliau hanya mendengarkan cerita Aldi tentang jejak seretan dan bau kembang 7 rupa, serta kesaksian Ibu Sari yang merasa anaknya memohon bukan menakut-nakuti. "Pocong yang gentayangan, Aldi. Seringkali bukan hantu biasa. Mereka adalah arwah yang terikat oleh penderitaan yang luar biasa atau menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Tugas kita bukan mengusir, tapi membebaskan ikatan itu," ujar Kiai Hasan dengan suara berat dan berwibawa. Beliau kemudian meminta warga berkumpul di musola setelah sholat asar. Di hadapan seluruh penduduk desa yang ketakutan, Kiai Hasan memberikan ceramah singkat. Beliau tidak menampik keberadaan makhluk halus, tetapi menegaskan bahwa kejahatan manusia jauh lebih nyata dan berbahaya daripada hantu. "Jangan biarkan rasa takut membuat kalian lupa diri. Arwah Anandasari sedang menanggung beban berat. Ia mencoba menunjukkan sesuatu kepada kita. Malam ini kita akan coba berbicara dengannya, bukan untuk melawan, melainkan untuk mendengarkan. Kalian berzikir di rumah masing-masing, memohon perlindungan dan petunjuk. Biarkan kami yang menunggu." Untuk konfrontasi malam itu, Kiai Hasan memilih rumah Pak RT yang letaknya paling sering disinggahi oleh pocong. Aldi mengajukan diri untuk ikut. Selain Kiai Hasan dan Aldi, 3 tokoh desa yang dikenal paling berani, termasuk Bapak Sari, ikut mendampingi. Kiai Hasan hanya membawa tasbih kayu yang sudah tua, tongkat kayu dari pohon randu yang terlihat sederhana, dan beberapa botol air yang sudah didoakan. Malam itu dinginnya udara Giriwangi terasa 2 kali lipat. Di dalam rumah Pak RT, suasana begitu hening hingga suara nafas masing-masing terdengar jelas. Jam dinding berdetak perlahan, seolah memperlambat waktu menuju momen mencekam. Kiai Hasan duduk bersila di ruang tamu, matanya terpejam dan bibirnya terus menggumamkan doa dan zikir. Pukul 1 dini hari, suara gonggongan anjing yang sempat mereda kini terdengar melengking panjang, pilu, dan tiba-tiba terhenti. Jantung Aldi mencelos. Keheningan yang menyusul adalah pertanda yang tidak terbantahkan. Kemudian suara itu datang. Tok, tok, tok. Dentuman tumpul itu terdengar dari arah jalan setapak, teratur dan bergerak mendekat.
Dentuman itu kali ini terdengar lebih cepat, lebih penuh amarah, seolah makhluk di luar sana tahu bahwa ada yang menunggu kehadirannya. Bapak Sari di samping Aldi gemetar, tangannya terkepal. Perlahan melalui celah jendela ruang tamu, mereka melihatnya. Gumpalan putih itu muncul di balik pagar bambu, bergerak dengan cara yang aneh. Bukan melompat, melainkan menyeret diri dengan susah payah, atau melompat-lompat kecil dengan tubuh yang kaku. Kain kafan itu tampak kumal, basah dan kotor oleh lumpur. Ki Hasan membuka matanya. Tatapannya kini berubah tajam. Tidak ada rasa takut. Beliau berdiri perlahan memegang tongkatnya dan berjalan ke teras, diikuti oleh Aldi yang berusaha menguasai rasa takutnya. Pocong itu kini berdiri kaku, hanya berjarak 5 meter di balik pagar bambu, tepat di bawah sorot lampu teras yang remang-remang. Posturnya tegak, namun sedikit miring, seolah ada ikatan di kepala dan kakinya yang begitu kuat. Bau tanah basah dan kembang 7 rupa yang menyengat langsung menusuk hidung mereka. Kiai Hasan maju selangkah, menatap langsung ke arah gumpalan kain kafan itu. Wahai arwah yang gentayangan, malam ini katakanlah, apa yang menahanmu di dunia ini? Apa yang kau cari di antara kami? Jika kau adalah Sari, putri dari desa ini, tunjukkanlah apa yang harus kami lakukan agar kau bisa beristirahat dengan tenang. Jangan hanya menakuti, tapi berilah kami petunjuk kebenaran. Keheningan melanda kembali. Hanya suara daun bambu yang bergesekan pelan yang terdengar dan detak jantung Aldi yang memekakan telinga. Pocong itu tetap kaku, tidak bergerak. Aldi menahan nafas menunggu isak pilu yang ia dengar 2 malam lalu. Tetapi yang datang bukanlah isakan. Keheningan pasca seruan Kiai Hasan terasa begitu tebal, seolah udara pun membeku di sekitar pocong itu. Aldi berdiri di samping Kiai Hasan, jantungnya masih berdebar, tetapi ia kini fokus. Ia melihat gumpalan putih itu bergetar sedikit. Kain kafan yang kumal dan berlumpur itu seolah menarik nafas, meskipun seharusnya ia tidak bernapas lagi. Kemudian suara itu datang. Bukan isakan pilu yang didengar warga desa di malam-malam sebelumnya, melainkan suara berat parau dan menyayat hati yang nyaris tidak terdengar seperti suara wanita. Suara itu bergesekan seolah pita suaranya telah lama rusak atau tercekik oleh ikatan. Aku... Suara itu tersendat seperti nafas terakhir yang dipaksakan keluar. Bapak Sari di belakang Kiai Hasan sontak terkesiap, dan Aldi merasakan bulu kuduknya meremang, bukan karena takut, melainkan karena rasa iba yang mendalam. Kiai Hasan mengangkat tongkatnya sedikit, tanpa gentar. Katakanlah dengan jelas, nak. Katakan apa yang menahanmu dari kedamaian. Kami di sini untuk mendengarkan, untuk memberimu keadilan. Pocong itu sedikit merosot ke depan, hampir jatuh, tapi tertahan oleh ikatan di lututnya. Aldi melihat dengan jelas bahwa ikatan di kaki pocong itu tampak sangat tebal dan kencang, tidak seperti ikatan jenazah pada umumnya. Aku dicegat. Suara itu menjadi sedikit lebih kuat, namun masih terdengar sangat parau. Saat pulang dari ngaji, di dekat jembatan kayu, 3 orang preman kampung. Pengakuan itu menghantam mereka bagai godam dingin. Wajah Bapak Sari seketika pucat pasi, matanya memancarkan campuran amarah dan kesedihan yang tidak tertahankan. 3 tokoh desa yang ikut menunggu di belakang langsung berbisik-bisik, menyebut nama-nama berandal yang memang sering membuat onar di Giriwangi. Mereka menyeretku ke kebun Pak Somad. Mereka merusakku. Aku melawan. Aku berteriak minta tolong. Mereka marah. Mereka membunuhku. Pernyataan itu membuat suasana malam itu terasa seolah waktu berhenti. Aldi mengepalkan tangannya, rasa takutnya kini sepenuhnya digantikan oleh kemarahan. Pocong itu benar-benar adalah petunjuk yang ditinggalkan korban kejahatan manusia yang paling biadab. Kiai Hasan segera mendesak. Suaranya kini mendalam dan memerintah, seolah sedang melakukan interogasi terakhir. Siapa mereka, nak? Sebutkan nama mereka agar kami bisa menuntut keadilan. Pocong itu bergetar hebat, bau kembang 7 rupa dan tanah busuk tiba-tiba memuai, seolah arwah Sari sedang berjuang keras melawan batasan alam. Jaka, Herman, Deden. 3 nama itu yang selama ini hanya dikenal sebagai pemuda pengangguran yang meresahkan, kini menjadi nama-nama pembunuh. Bapak Sari tidak tahan lagi.
Ia meraung pelan, air mata kesedihan dan dendam membasahi pipinya. Kiai Hasan kembali fokus. "Di mana jasadmu bersemayam, Nak? Beri kami petunjuk agar kau bisa beristirahat dengan tenang. Tunjukkan di mana ikatanmu yang terakhir. Di mana mereka menguburmu secara tidak layak." Pocong itu perlahan mengangkat tangannya yang terikat kain, menunjuk dengan jari yang kaku ke arah belakang rumah Pak RT, arah yang sama dengan kebun singkong milik Pak Somad. "Di lahan kosong Pak Somad, di bawah pohon kelapa yang ditebang, tepat di tunggulnya. Tubuhku dingin. Aku ingin dimakamkan dengan layak. Tolong bebaskan aku." Suara itu melemah, kembali menjadi isakan pilu, dan pocong itu pun merosot ambruk ke tanah. Seketika gumpalan putih itu menjadi diam, kaku, dan tidak bergerak lagi. Bau busuk dan kembang 7 rupa menghilang bersamaan, digantikan oleh aroma tanah dan embun pagi yang dingin. Konfrontasi selesai. Arwasari telah memberikan kesaksiannya. Kejahatan yang selama ini tersembunyi di balik ketakutan telah terungkap. Kiai Hasan berbalik, matanya menatap Aldi dan Bapak Sari dengan kepastian. "Kita sudah tahu. Sekarang, tugas kita adalah memakamkan Anandasari dengan layak dan membawa keadilan untuknya. Jangan tunda lagi. Fajar hampir tiba." Fajar belum sepenuhnya menyingsing. Langit masih diselimuti warna kelabu tua, tapi desa Giriwangi sudah berada dalam keadaan siaga. Malam mencekam telah berakhir, digantikan oleh pagi yang dipenuhi amarah dan dorongan untuk bertindak. Berita tentang pengakuan Arwasari telah menyebar secepat kilat dari rumah Pak RT. Warga desa yang tadinya lumpuh oleh ketakutan spiritual, kini tersulut oleh kemarahan terhadap kejahatan manusia yang tersembunyi. Dipimpin oleh Bapak Sari yang wajahnya kini membengkak, bukan hanya oleh air mata kesedihan, melainkan juga oleh kobaran dendam. Puluhan warga desa berkumpul di musala Al-Ikhlas. Mereka membawa peralatan seadanya, cangkul, linggis, sekop, dan obor yang belum sempat dipadamkan. Mereka tidak lagi takut pada pocong, karena sekarang mereka tahu musuh sejati mereka adalah manusia yang bersembunyi di tengah mereka. Kiai Hasan berdiri di depan rombongan, memegang lampu senter dan tasbihnya. "Saudara-saudara sekalian, arwah Anandasari sudah memberikan petunjuk yang jelas. Kita harus bertindak cepat. Jangan sampai jejaknya hilang atau dihilangkan. Kita akan menuju lahan kosong Pak Somad, di mana dia menunjukkan ikatan jasadnya." Aldi berdiri di barisan depan di samping Bapak Sari. Ia merasa lega dan terhormat. Peran mahasiswa rasionalnya telah berhasil menjembatani tahayul dengan kebenaran. Rombongan warga bergegas menuju lahan kosong yang berbatasan langsung dengan kebun singkong milik Pak Somad. Lokasi yang ditujukan pocong itu, di bawah tunggul pohon kelapa yang baru ditebang, ternyata adalah area yang sering dilalui warga, namun tidak pernah dicurigai. Pohon kelapa itu memang baru ditebang sekitar seminggu yang lalu, waktu yang sangat cocok dengan hilangnya Sari. Penebangan itu mungkin sengaja untuk menutupi jejak galian. "Di sana, di bawah tunggul itu," teriak Bapak Sari. Tidak perlu perintah, 4 orang pria berbadan besar segera mengayunkan cangkul dan linggis. Tanah di sekitar tunggul itu memang terasa gembur dan mencurigakan. Bau tanah busuk dan aroma kembang 7 rupa yang samar-samar tercium di pagi hari, seperti yang dicium Aldi, semakin menguatkan dugaan. Mereka mulai menggali dengan penuh semangat, diselingi raungan kemarahan Bapak Sari. Setiap ayunan cangkul seolah melampiaskan rasa sakit dan penderitaan yang dialami putrinya. Tidak butuh waktu lama, hanya sedalam lutut orang dewasa, cangkul salah seorang warga membentur sesuatu yang lunak. "Berhenti, sepertinya kena," seru pria itu. Kiai Hasan maju, memimpin proses penggalian yang lebih hati-hati. Mereka menggunakan sekop kecil dan tangan telanjang. Ketika lapisan tanah terakhir yang gembur diangkat, pemandangan mengerikan itu terkuak. Sebuah gundukan terbungkus kain kafan yang sudah kotor, basah, dan compang-camping karena dikubur tergesa-gesa. Kain kafan itu diangkat asal-asalan, tidak sesuai syariat. Ikatan tali di bagian kepala bahkan tampak agak longgar, dan di bagian kaki, ikatan itu terikat sangat kencang, seolah disengaja untuk mencegah korban untuk lepas. Bapak Sari menjerit dengan suara yang mengguncang pagi. Itu adalah raungan pilu seorang ayah yang menemukan putrinya dalam kondisi yang paling mengenaskan. Ia segera merangkak mendekati jasad itu, sementara Ibu Sari yang baru datang bersama rombongan ibu-ibu langsung ambruk di tanah,
menangis histeris. Kiai Hasan mendekat mengisyaratkan agar jasad tidak disentuh kecuali hanya untuk memeriksa keadaannya. Kain kafan yang sedikit terbuka di bagian kepala memperlihatkan rambut Sari yang basah dan sebagian wajahnya yang membiru, penuh lebam. Melihat kondisi jasad yang tidak dimakamkan dengan layak dan luka-luka di tubuhnya, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Sari adalah korban kejahatan seksual dan pembunuhan. Kemarahan warga meledak tidak tertahankan. Mereka tidak hanya menemukan jasad, tetapi juga bukti kejahatan yang mengerikan yang telah ditutup-tutupi oleh para berandal kampung itu. Beberapa pemuda langsung berteriak, menyebut nama Jaka, Herman, dan Deden, bersumpah untuk menuntut balas. Kiai Hasan segera menenangkan massa, menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan melalui jalur hukum, bukan dengan kekerasan. Kita sudah menemukan kebenaran, sekarang kita serahkan kepada pihak berwajib, seru Kiai Hasan. Aldi dengan tangan gemetar segera menghubungi ayahnya di kota untuk meminta bantuan dan kontak polisi sektor terdekat, memastikan bahwa kejahatan yang terungkap melalui kesaksian arwah ini akan mendapat perhatian serius. Setelah Kiai Hasan berhasil menenangkan massa yang dipenuhi amarah, fokus warga segera beralih dari jasad Sari ke penegakan keadilan. Aldi dengan koordinasi cepat dari ayahnya di kota telah berhasil menghubungi polisi sektor terdekat. Tidak lama kemudian 2 mobil polisi tiba di Giliwangi, memecah keheningan desa dengan sirine yang nyaring. Kedatangan polisi ini menjadi momen yang sangat emosional. Warga menyambutnya dengan campuran lega karena adanya bantuan resmi, tetapi juga tuntutan yang keras. Polisi segera mengamankan lokasi penemuan jasad, memulai penyelidikan di tempat, dan membawa jasad Sari untuk proses otopsi lebih lanjut. Kiai Hasan didampingi Aldi sebagai perwakilan warga yang berpendidikan, menyampaikan kronologi kejadian dari awal hilangnya Sari hingga kesaksian arwah pocong yang menunjuk langsung kepada pelaku. Pak Polisi, petunjuk ini datang dari arwah korban. Mereka adalah Jaka, Herman, dan Deden. Mereka dikenal sebagai berandal dan sering membuat onar di desa ini. Kami mohon, segera amankan mereka sebelum mereka melarikan diri. Meskipun informasi tersebut berbau mistis, polisi berpengalaman mengetahui bahwa seringkali cerita rakyat atau penampakan hantu berakar dari kejahatan yang tersembunyi. Dengan bukti fisik berupa jasad yang baru dikubur dan identitas pelaku yang jelas, polisi segera bertindak. Penangkapan dilakukan pagi itu juga. Jaka, Herman, dan Deden, 3 pemuda pengangguran yang tubuhnya dipenuhi tato dan dikenal suka mabuk-mabukan, diciduk dari rumah mereka yang terpisah. Awalnya mereka mengelak dengan sombong, mencoba tertawa dan menantang polisi, berlagak tidak tahu apa-apa tentang hilangnya Sari. Saya tidur di rumah, Pak. Tidak tahu apa-apa soal Sari, teriak Jaka memimpin kelompok itu. Namun ketika mereka dibawa ke balai desa dan dihadapkan pada kerumunan warga yang menuntut keadilan, nyali mereka mulai menciut. Apalagi setelah polisi menunjukkan foto galian di kebun singkong dan sisa kain kafan yang basah, ketiganya mulai gelisah. Di dalam ruang interogasi sederhana balai desa, Jaka yang tampangnya paling bengis akhirnya ambruk di hadapan Kiai Hasan dan Aldi. Di bawah tekanan dan pandangan mata tajam dari polisi, dan mungkin juga dihantui oleh rasa bersalah, ia mulai mengaku dengan suara bergetar. Iya, kami yang mencegah dia. Kami cuma mau bercanda, tapi Sari melawan. Dia teriak kencang sekali. Kami panik. Herman mencekik dia. Deden yang mengambil cangkul dari kebun Pak Somad. Kami buru-buru menguburnya, asal saja supaya tidak ada yang tahu. Kami kira aman. Pengakuan itu dikonfirmasi oleh Herman dan Deden yang saling menyalahkan. Mereka menceritakan bagaimana mereka mengikat jasad Sari dengan ikatan yang sangat kuat, memastikan dia tidak akan bisa bergerak atau bangkit, dan menguburnya di tempat yang mereka yakini akan aman karena tertutup oleh tunggul pohon kelapa yang baru saja mereka tebang. Kabar pengakuan itu segera menyebar di luar balai desa. Warga Giliwangi yang telah mengepung balai desa sejak penangkapan dimulai meledak dalam kemarahan. Mereka berteriak, memaki, dan menuntut agar ketiga berandal itu diserahkan kepada mereka untuk dihakimi. Beberapa pria harus ditahan oleh Kiai Hasan dan tokoh desa lainnya agar tidak merangsek masuk ke balai desa. Pembunuh biadab, serahkan mereka pada kami. Sari tidak pantas mati begitu, teriak Ibu Sari yang kini tidak lagi menangis, melainkan dipenuhi kobaran amarah yang membara.
Bapak Sari hanya berdiri kaku menatap tajam ke arah jendela balai desa, matanya menuntut darah dan pembalasan. Kiai Hasan bekerja keras menenangkan massa. Saudara-saudara, keadilan akan datang. Jangan kotori tangan kalian dengan darah, biarkan hukum yang bekerja. Sari sudah menunjukkan kebenaran. Sekarang kita harus menunjukkan bahwa kita adalah masyarakat yang beradab. Para pelaku segera dibawa keluar desa di bawah pengawalan ketat polisi, meninggalkan Giriwangi yang kini mulai diselimuti rasa lega bercampur kemarahan yang mendalam. Kebenaran telah terungkap dan para pelaku telah ditangkap. Keesokan harinya desa Giriwangi menggelar prosesi pemakaman yang layak dan penuh haru untuk Sari. Pagi itu langit cerah, seolah ikut merestui dan memberikan harapan baru. Setelah otopsi yang menguatkan hasil temuan warga, jasadnya dikembalikan dan dimandikan dengan air kembang dan wangian, dibungkus dengan kain kafan bersih sesuai syariat. Seluruh warga desa dari anak-anak hingga orang tua tumpah ruah mengiringi peti jenazah Sari ke pemakaman umum desa. Ibu Sari tidak lagi meraung histeris, melainkan menangis pelan. Air matanya kini bercampur dengan rasa lega dan keikhlasan. Ia tahu perjuangan anaknya telah selesai. Ia telah mendapatkan keadilan. Kiai Hasan memimpin prosesi pemakaman. Saat jasad Sari dimasukkan ke liang lahat, Kiai Hasan membaca doa dan tahlil khusus. Suara beliau terdengar menenangkan dan khusyuk, memohon ampunan dan tempat terbaik bagi arwah Sari, serta ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ananda Sari telah berpulang. Ia kembali ke tengah kita bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menuntut keadilan yang dicuri darinya. Keadilan telah datang, nak. Sekarang beristirahatlah dengan tenang. Damailah di sisi Tuhan. Setelah prosesi pemakaman selesai, warga desa berkumpul untuk doa bersama selama 3 hari berturut-turut di rumah Bapak Sari. Malam-malam yang sebelumnya dipenuhi ketakutan dan isakan, kini diisi dengan zikir, tahlil dan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sejak hari itu teror ketukan pintu menghilang total. Tidak ada lagi suara dentuman tumpul di tengah malam. Tidak ada lagi isakan pilu, dan tidak ada lagi aroma busuk tanah campur kembang 7 rupa. Desa Giriwangi akhirnya kembali pada kedamaiannya yang hilang. Rumah-rumah yang tadinya terkunci rapat setelah maghrib, kini kembali terbuka. Warung Butejo kembali ramai, anak-anak bermain bola di lapangan berdebu hingga senja, dan tawa warga kembali terdengar, lebih nyaring dari sebelumnya. Mereka bukan hanya lega karena teror hantu hilang, tetapi juga karena mereka telah berhasil mengungkap kejahatan yang tersembunyi di tengah-tengah mereka. Tragedi ini meskipun menyakitkan justru memperkuat ikatan dan kepedulian antar warga. Aldi, sang mahasiswa teknik yang datang ke Giriwangi untuk mencari ketenangan dari stres skripsi, kini duduk di teras rumah Nenek Mina, menikmati kopi robusta hangat. Ia menatap ke arah jalan setapak yang kini dipenuhi tawa anak-anak. Terima kasih, Di, kata Nenek Mina, duduk di sampingnya sambil mengunyah sirih. Kamu tidak lari dari ketakutan. Kamu malah membantunya mencari kebenaran. Kamu sudah mengembalikan ketentraman desa ini. Aldi tersenyum, merasakan kehangatan di hatinya. Saya hanya melakukan apa yang logis, Nek. Pocong itu adalah petunjuk jalan, dan yang menahan dia di dunia ini bukan ikatan gaib, tapi ketidakadilan. Tugas saya selesai. Meskipun skripsinya tentang jembatan tipe box girder telah ia selesaikan, Aldi tahu ia telah menyelesaikan tugas yang jauh lebih penting di desa Giriwangi, membawa keadilan bagi arwah gentayangan dan membuktikan bahwa di balik kisah seram seringkali bersembunyi kejahatan manusia yang nyata dan harus dihadapi dengan akal sehat, keberanian, dan bantuan spiritual. Ia memutuskan untuk memperpanjang masa tinggalnya, menikmati ketenangan sejati yang kini benar-benar telah ia temukan di kampung halaman neneknya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.